Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan hari ini mohon maaf Bapak ambil metode pembelajaran yang lain karena sudah lama kita tidak rekaman. Selain itu juga hari ini Bapak nggak bawa laptop, jadi tidak bisa lihat materi pelajaran. Namun Bapak hafal apa dan ingat apa yang harus kita pelajari hari ini. Pelajaran kita seperti biasa, hari ini kita masuk di korespondensi dan kearsipan hari siang hari. Jangan lupa awali dengan melakukan pengisian daftar HD terlebih dahulu di link yang sudah Bapak kirim ke grup pagi hari tadi. Dan hari ini materi untuk mata pelajaran korespondensi masih membahas tentang surat dinas. Ya, surat dinas itu merupakan satu dari bagian surat resmi. Ya, jadi kan kemarin kita sudah bahas jenis-jenis surat, ada surat pribadi, ya, ada surat resmi. Ya, surat dinas ini mirip dengan surat resmi, dan nanti yang paling banyak kita pelajari itu sebenarnya di surat bisnis yang banyak kita pelajari sebagai nantinya perkiraan kita banyaknya gabung di dunia perusahaan yang itu adalah swasta. Jadi yang banyak kita pelajari nanti surat bisnis sebenarnya. Tapi surat dinas atau surat resmi juga kita belajar beberapa hal. Contohnya yang kemarin yang nanti sering kita akan buat adalah surat undangan. Nah itu nanti sering juga kita buat, ya, karena undangan ini memang ada hubungannya dengan bisnis, tapi dari segi bahasa kan di situ tidak ada tawar menawar, tidak ada kemudian pesan memesan. Jadi bahasanya lebih kepada mirip-mirip formal dan resmi. Nah, kemarin sudah Bapak cek tugasnya, ya. Bahasa suratnya masih kebanyakan terlihat copy paste mungkin, tapi itu nggak apa-apa karena rumus kita salah satunya dalam pembelajaran itu adalah ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Nah, jadi jangan khawatir, jangan ragu ketika kalian nanti nyari referensi dan pada akhirnya kemudian kalian awal-awalnya menyalin dari situ. Tapi kita harus tahu gitu bahwa untuk nanti ke depan kita paham dan bisa melakukannya dengan sendiri. Jadi bukan hanya kemudian kita copy paste, tapi kita ATM rumusnya amati, tiru dulu, baru kemudian kalau sudah terbiasa ya kita modifikasi. Cari bahasa-bahasa yang mungkin alamiah keluar dari diri kita dalam pembuatan surat. Nah, selain surat undangan, berikutnya yang nanti akan sering kita buat yang masuk ke jenis surat resmi atau surat dinas adalah surat tugas. Nanti sering sekali nanti itu kita akan buat surat tugas, ya. Nah, makanya hari ini praktek kita adalah kita akan membuat surat tugas. Bapak tidak bisa menampilkan materi sekali lagi karena laptop Bapak tidak dibawa, dipakai oleh si ibu. Bapak baru punya satu laptop. Jadi hari ini kalian cari referensi di Google, ya, ataupun di YouTube pembelajaran tentang surat dinas dan masuk ke surat tugas gitu. Jadi surat tugas itu intinya adalah menugaskan seseorang. Nanti kalau kita menjadi seorang staf administrasi atau kita menjadi seorang sekretaris, kita mungkin akan beberapa atau bahkan sering diinstruksikan oleh pimpinan kita untuk membuat surat tugas, di mana isinya di dalamnya adalah menugaskan salah satu karyawan di perusahaan kita atau menugaskan diri kita sendiri, bahkan menugaskan pimpinan sendiri. Jadi pimpinan juga ketika melakukan tugasnya kan dia juga punya atasan gitu kan, dia juga punya atasan, maka itu butuh surat tugas gitu, ya. Nah, hari ini sederhana sekali, contoh kasus yang sederhana kita ambil. Kita akan praktek membuat surat tugas di mana dimisalkan salah satu karyawan staf di lingkungan kantor kita ini ditugaskan oleh pimpinan kita untuk mengikuti sebuah diklat di luar kota. Nah, gitu ya. Jadi ada tawaran kerja sama diklat dari pihak provider pengelola diklat
yang lain, dan salah satunya kita mengirimkan karyawan kita untuk ikut diklat di sana. Nah, jadi tugas kalian cari format contoh surat tugas untuk mengikuti diklat. Ya, kemudian buatlah satu contoh surat tugasnya. Oke, soalnya begini ya. PT-nya masih PT yang sering kita buat, PT-nya PT Abadi Karya. Kalian boleh gunakan kop suratnya, alamatnya itu adalah alamat Yadika Kalijati, tapi jangan PT Yadika, tapi Abadi Karya. Alamatnya boleh gunakan alamat SMK Yadika Kalijati di kop suratnya. Ya, nomor tentukan sendiri, nomor bebas, perihal bebas, ya, lampiran 1 lembar, undangan ya, lampiran 1 lembar, isinya nanti undangan. Jangan dipermasalahkan, itu mah isi aja lampiran titik 2 1 dalam kurung 1 lembar. Nah, gitu ya. Tanggalnya hari ini ditulis tangan ya, membuat suratnya ditulis tangan. Nah, nggak usah dulu diketik. Ke depan nanti kita akan belajar ngetik surat, tapi kali ini kita tulis tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian pimpinan kalian, namanya Acu Samsudin, pimpinan kalian menugaskan salah satu staf karyawan kita bernama Budi Prayitno. Namanya Budi Prayitno SE. Ditugaskan oleh Pak Acu Samsudin untuk mengikuti diklat pada hari Rabu depan. Sekarang hari Senin. Nah, hari Rabu itu diklatnya. Jadi Pak Budi Prayitno SE ditugaskan untuk mengikuti diklat pada hari Rabu depan. Tanggalnya cari tahu dong. Ya, di mana diklatnya? Diklatnya di area perkemahan Cikole Lembang. Ya, diklatnya di area perkemahan Cikole Lembang. Tema diklatnya tentang diklat kedisiplinan karyawan. Ya, pelaksanaannya 2 hari, Rabu dan Kamis. Minggu ini, Rabu depan, Kamis depan, 2 hari, berarti 2 hari 1 malam. Ya, tema diklatnya kedisiplinan karyawan itu, ya. Jadi kita buat surat tugas buat Pak Budi Prayitno, ya, untuk mengikuti diklat kedisiplinan karyawan yang akan dilaksanakan hari Rabu dan Kamis depan. Saya tahu tanggalnya. Ya, tempatnya di perkemahan Cikole Lembang. Jangan tanda tangan nanti di bawah kamu sekretaris dan Bapak sebagai pimpinan. Sepertinya informasinya jelas ya. Jadi kalian makanya cari contohnya dulu, surat tugas itu seperti apa. Inti permasalahannya seperti tadi, menugaskan Pak Budi Prayitno SE untuk melaksanakan diklat kedisiplinan karyawan di perkemahan Cikole Lembang hari Rabu dan Kamis depan. Ditulis tangan surat diklatnya yang rapi sesuai format contoh yang kalian temukan nanti di Google. Kemudian difotokan, kirimkan ke Bapak hari ini. Ditunggu sampai sore, ya. Boleh di HVS, boleh di kertas folio bergaris, boleh kalau cukup di buku tulis kamu tapi yang agak panjang. Kalau buku tulis yang kecil sepertinya akan di 2 halaman. Nah, bikin surat itu kalau rapih usahakan 1 halaman. Ya, apalagi isinya sedikit. Oke, itu untuk tugas korespondensi. Mudah-mudahan nanti kalau tidak paham diulang-ulang aja video ini ya. Nah, yang kedua sekalian Bapak buat ini karena nanti biar nggak rekaman lagi untuk kearsipan. Nah, tugas kearsipan masih hari ini kita berbicara tentang mempelajari tentang pengkodean, ya, klasifikasi yang diakhiri dengan pengkodean. Jadi ke depan kalau kita sudah membahas menyimpan arsip dan tahapan awalnya adalah mengklasifikasikan arsip. Jadi mengklasifikasikan itu seperti Bapak bilang kemarin, memisah-misahkan, ya, disortir karena kan yang masuk nanti banyak, disortir nanti, dipisah-pisahkan bisa berdasarkan instansi, bisa berdasarkan sifat, bisa berdasarkan jenis, bisa berdasarkan bagian-bagian yang ada di perusahaan kita. Itu klasifikasi. Nah, tahap yang kedua kan mencari indeks. Indeks itu kata tangkap biar mudah nanti disimpannya dia dengan kata apa. Nah, itu indeks kata tangkap. Nah, setelah indeks itu kita ambil kode. Untuk memudahkan kalian dalam praktek arsip, tahap awal ini yang akan kita ambil adalah pengkodean saja dengan menggunakan abjad terlebih dahulu.
Ke depan kita pakai sistem nomor dan kolaborasi nomor dan abjad, itu akan lebih sedikit lebih rumit, tapi kita belajar tahap awal dengan yang mudah dulu. Makanya surat diklasifikasikan, setelah itu dibikin indeksnya atau kata tangkapnya apa biar mudah diingat, dan nanti pada saat menyimpan kodenya apa. Nah gitu, seperti kemarin. Nah hari ini kita masih sama praktek seperti kemarin. Maksudnya ini adalah mengulang yang kedua untuk mengindeks dan membuat kode biar nanti kalian lebih paham. Nah, simak tugasnya. Untuk kearsipan, coba kalian bikin tabel seperti kemarin, bikin tabel pengkodean seperti kemarin. Soalnya adalah coba kalian bikin indeks dan bikin kode dari nama seluruh siswa yang ada di kelas 10 OTKP. Berulang, kalian bikin tabel pengindekskan atau pengkodean seperti kemarin. Yang kalian masukkan untuk diambil indeks dan diambil kodenya adalah nama dari seluruh siswa kelas 10 OTKP, teman-teman kalian, termasuk diri kalian sendiri. Dibuat tabelnya, ambilkan kemarin nama kedua atau nama belakang atau nama keluarganya, baru kita bikin kodenya. Ya, itu tugas hari ini. Untuk membiasakan kalian mudah mengambil kode dari indeks, ya. Nah, ada dua tugas kearsipan. Satu itu yang tadi mengindeks dan mengkode nama-nama teman kalian. Nah, yang kedua, bikin tabel berikutnya. Kalian cari 10 nama perusahaan yang ada di Subang. Nama PT, nama perusahaan yang di Subang, cari 10. Kemudian sama, kalian buat indeks dan kodenya dengan tabel yang seperti kemarin. Ya, yang tugas yang kedua, cari nama 10 perusahaan yang ada di Kota Subang, PT, CV atau perusahaan lainnya, namanya saja. Kalian masukkan ke tabel yang kemarin, ambil kodenya dan ambil indeksnya dan buat kodenya juga. Jadi kearsipan tugasnya dua, mengindeks dan mengkode nama-nama temanmu yang ada di kelas semuanya, dan mengambil 10 nama perusahaan di Subang, ambil indeks dan kodenya dengan tabel yang sama. Paham ya? Itu mungkin, sekali lagi mohon maaf, hari ini tugasnya kalian simak di YouTube video ini, ya. Mudah-mudahan bisa mempermudah, dan Bapak tunggu kedua tugas ini sampai sore hari. Kalau tidak salah, jadwal pelajaran kalian hari ini hanya 2 pelajaran, dan itu pelajaran Bapak. Di sampai sore hari Bapak tunggu tugasnya. Tetap fokus belajar di rumah, jangan kemana-mana, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga sebentar, ya, ngoyang dulu, sarapan pagi dan lain sebagainya untuk menjaga stamina kita. Tetap sehat, jangan lupa ibadah, ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.